يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fausikum binafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala 'azza wa jalla, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'a. Para hadirin ikhwati iman yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang mesti kami sampaikan, wabil khusus terkait hal-hal yang bisa membereskan muamalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam Islam itu selain hubungan kita dengan Allah secara vertikal yang harus beres, maka ada satu hal lain yang kita pun sama-sama harus beres dalam masalah ini, yaitu terkait masalah muamalah kita dengan sesama secara horizontal. Salah satunya adalah terkait masalah hutang piutang. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, dalam kitab Fikih Sunnah, kitab yang cukup populer karya Syekh Said Sabiq, beliau menyebutkan bahwa dalam istilah fikih kita, hutang itu disebut dengan al-qard. Beliau menyebutkan bahwa al-qard itu adalah al-malul ladzi yu'tihi al-muqrid lil muqtarid liyarudda mislahu inda qudratihi alaih. Hutang adalah sejumlah harta yang diserahkan oleh seseorang yang meminjamkan, disebutnya mukrid. Kepada siapa uang ini diserahkan? Kepada al-muqtarid, orang yang meminjam. Taruh misalkan ada A dan B. A adalah orang yang memiliki sejumlah dana, kemudian B adalah orang yang sedang membutuhkan dana. Kemudian si B ini meminjam uang dari si A, contohnya 2 juta rupiah. Maka ketika uang dengan nominal 2 juta rupiah ini diserahkan oleh si A kepada si B, kemudian ini sifatnya adalah qard, maka ini yang disebut dengan hutang. Ini yang disebut dengan hutang. Kemudian catatannya liyarudda mislahu, agar nantinya si B ini wajib, memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut mislahu, sesuai dengan nominal yang dipinjam. Makanya dalam Islam itu ketika kita meminjamkan uang dengan jumlah tertentu,
Maka kita sebagai orang yang meminjamkan tidak boleh mengambil keuntungan, kelebihan dari pinjaman ini. Sehingga kalau misalkan terdapat seseorang si A meminjamkan uang 2 juta, tapi dengan catatan bahwa si B harus mengembalikan 2.400.000, maka yang 400.000 ini itu jatuhnya adalah riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti pertanyaannya adalah, kalau misalkan si A sebagai orang yang meminjamkan tidak boleh mengambil keuntungan sedikit pun dari pinjamannya tersebut, maka pertanyaannya adalah, apa keuntungan bagi si A ini ketika dia meminjamkan uang tersebut kepada si B? Maka para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kita harus sedikit mencerna bahwa dalam Islam itu yang namanya transaksi akad itu ada 2. Secara umum, yang pertama ada yang disebut dengan transaksi komersial, dan yang kedua ada yang disebut dengan transaksi sosial. Nanti kita cari di mana letak posisi utang ini, apakah transaksi komersial atau transaksi sosial. Yang dimaksud dengan transaksi komersial itu adalah sejumlah akad-akad, sejumlah transaksi-transaksi yang memang kita sebagai seorang muslim dihalalkan untuk mencari profit, keuntungan, laba sebesar-besarnya. Itu nggak masalah, karena itu tempatnya. Contohnya apa? Al-bai'. Al-bai' itu adalah jual beli. Di dalam sistem jual beli, maka kita dihalalkan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Contoh yang termasuk transaksi al-bai'. Contohnya misalkan kita sebagai seorang penjual warung kelontongan, kita jual beras, telur, minyak. Minyak contohnya, dengan harga yang terus naik hari ini, kita beli minyak itu dari grosir, misalkan per liter 22.000 atau 23.000. Kemudian kita naikkan harganya, kita belinya 23.000, kita jual 25.000. Berarti ada keuntungan 2.000 rupiah per liter. Pertanyaannya, apakah akad seperti ini halal? Halal, gak masalah. Dan itu adalah tempatnya kita mencari keuntungan, mencari profit. Ini disebut dengan baik, yaitu jual beli. Tetapi ternyata para ulama menyebutkan beda dengan hutang. Karena hutang itu tidak masuk dalam ranah transaksi komersial. Artinya kita tidak boleh mengambil keuntungan sedikit pun. Tapi justru yang namanya hutang piutang itu termasuk ranah sosial. Yang mana kalau ini sudah termasuk ranah sosial, maka yang kita harapkan itu adalah pahala, imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini. Kalau misalkan ada seorang yang datang kepada kita, kemudian tiba-tiba saja dia menyebutkan bahwa dia sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi musibah yang cukup besar bagi keluarganya. Taruh misalkan dia punya anak, habis ngaji ternyata qadarullah dia tertabrak motor. Sampai kakinya patah, dibawa ke rumah sakit, ternyata harus segera dioperasi karena ada bagian luka yang cukup dalam. Dan kalau misalkan tidak ditindak secara segera, maka ini berbahaya bagi sang anak. Tapi qadarullah dia pun tidak memiliki cukup dana untuk biaya operasi tersebut. Kemudian dia datang dan dia menjelaskan kronologi kejadiannya sedetil mungkin. Kemudian pada akhirnya dia minta tolong kepada kita agar dipinjamkan sejumlah dana. Kemudian kita tanya, berapa yang Anda butuhkan? Mungkin 10 jutaan lah. Insya Allah saya punya 10 juta. Sekarang bawa uang ini segera ke rumah sakit. Kemudian jangan pikirkan nanti bagaimana cara bayarnya. Yang penting anaknya harus diselamatkan dulu. Maka agama kita menilai apa yang kita perbuat barusan itu adalah transaksi sosial yang luar biasa. Kenapa? Karena Rasul SAW bersabda, "Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Bahwa barang siapa yang ketika di dunianya itu senantiasa solidaritas, senantiasa menolong sesama yang sedang kesulitan, maka Rasul bersabda, nanti orang yang seperti ini, yang senantiasa membantu tetangganya, yang senantiasa menolong kerabatnya,
yang senantiasa membantu saudara-saudaranya yang sedang kesusahan, nanti di yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersangkutan akan dijauhkan dari bencana-bencana malapetaka nanti di akhirat, akan dihindarkan dari kesusahan akhirat. Ini yang dimaksud dengan transaksi sosial. Bahwa ketika kita memberikan pinjaman kepada orang lain, memang yang kita harapkan bukan keuntungan materi, tapi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam urusan utang piutang, seseorang yang meminjamkan uang itu tidak boleh mengambil keuntungan. Kemudian selanjutnya para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, bagaimana arahan Rasulullah SAW terkait pembayaran hutang ini? Jika memang kita hari ini memiliki beberapa hutang kepada orang lain, baik kepada individu perorangan atau kepada lembaga keuangan sekalipun, bank misalkan, maka ada cara arahan dari Rasulullah bagi kita untuk kita membereskan hutang-hutang kita ini. Yang pertama arahan Rasulullah yang harus kita ingat, bahwa kalau kita punya hutang kepada orang lain, yang pertama innamad duyun bin niat, bahwa yang namanya hutang itu tergantung niatnya. Rasul bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallahu an, wa man yuridu islafaha atrafahu Allahu an. Barang siapa yang mengambil pinjaman dari orang lain, kemudian ketika dia meminjam dari orang lain tersebut, memang dalam hatinya jujur, dalam hatinya terbersit bahwa ya Allah, saya meminjam uang ini, insya Allah suatu hari nanti jika saya berkemampuan saya akan melunasinya. Nah, orang yang seperti ini berarti lurus. Maka jaminannya insya Allah Allah akan berikan kemampuan untuk yang bersangkutan bisa membayarnya. Tapi kan ada orang yang meminjam utang tapi curang. Kok aing diinjem tapi mau dibayar. Kan ada yang seperti itu. Dia mengambil pinjaman kepada saudaranya tapi dalam hatinya curang, khianat. Saya akan pinjam tapi saya tidak akan mau membayarnya. Nu penting mah asal cair heula 10 juta, mau dibayar. Maka kalau niatnya seperti ini, dia ngambil pinjaman kepada orang lain dan niatnya tidak mau membayar, sampai kapanpun yang bersangkutan tidak akan diberikan kemampuan untuk membayar. Makanya ini yang harus diluruskan, niatnya dulu apa? Kalau niatnya benar, insya Allah ada saja cara bagi kita untuk membayarnya. Karena masalah hutang ini, jangankan hutang yang besar, hutang yang kecil saja. Contoh misalkan kita punya hutang ke warung, mungkin bekas kopi atau telur, hutangnya nggak muluk-muluk, cuma 20.000. Kemudian kita bilang ke yang punya warung, Bu, saya ngambil dulu, mohon maaf dompetnya ketinggalan. Berapa ini semuanya? 20.000. Kemudian dalam hati kita, kok aing mau dibayar tah. Sampai kapanpun hutang yang 20.000 ini, 20.000 itu gak berat, mudah. Tapi kalau memang niatnya curang, khianat seperti ini, Allah tidak akan berikan kemampuan untuk kita melunasi hutang yang ringan ini. Tapi sebaliknya, ada seorang pengusaha di daerah Jogja, Jawa Tengah. Dia terbelit masalah hutang kepada bank yang konvensional, ribawi. Asalnya dia punya usaha konveksi, kemudian dia maju, kemudian cukup ya mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Kemudian di sanalah godaan syaitan datang. Dia berpikir kalau modalnya disuntik, mungkin laba yang dia dapatkan akan lebih banyak lagi. Makanya dia ngambil pinjaman ke bank, kemudian disuntik ke modalnya, ditambah. Dan apa yang terjadi dalam tempo 5 tahun, jangankan bertambah, modal awal yang bersih pun hilang, gara-gara dicampur dengan modal yang haram ini. Apa yang terjadi? Dia bilang bahwa saya punya utang pada akhirnya Ustadz sekitar 7 miliar. 7 miliar. Yang pada akhirnya ketika sudah di titik nadir ini, sudah sangat down, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena menyadari kesalahannya adalah karena mengambil pinjaman di bank ribawi. Yang pada akhirnya dia bertobat kepada Allah. Kemudian kalau ternyata dia mampu membayar hutang-hutang ini, asalkan bisa lunas sebelum meninggal, dia
berkomitmen tidak akan minjem lagi ke bank. Yang pada akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah, dengan komitmen tekad yang seperti ini, dalam tempo 3 tahun dia berhasil membayar hutangnya yang 7 miliar tersebut. Dan alhamdulillah dia diganti dengan modal yang lebih bersih lagi, lebih barokah lagi. Nah, ini komitmen. Jadi kembali kepada komitmen. Hutang itu tergantung kepada niatnya. Yang kedua, arahan dari Rasulullah. Jika kita memiliki hutang kepada orang lain, maka ketika kita sudah punya uang untuk membayarnya, jangan sampai ditunda-tunda. Masalah di kita itu, duit geus boga, keur mayar geus aya, diengke-engke mayarna. Padahal dalam Islam itu, kalau kita punya hutang, meskipun hutang ini belum jatuh tempo, Rasul mengarahkan kita wa ta'ajjalu, segerakan dalam pembayaran hutang. Taruh misalkan kita minjem uang 20 juta kepada saudara, dan kita janji insya Allah dalam tempo 4 bulan, sebulannya itu 2 juta, 5 juta, kita akan membayarnya dengan semaksimal mungkin, dengan usaha dan ikhtiar. Ternyata belum jatuh tempo 4 bulan, baru saja 1 bulan berjalan ini hutang, uang 20 juta sudah kita punya, sudah kita miliki. Nah, arahan dari Rasulullah, ketika kita sudah punya rizki dari Allah untuk membayar, bayar segerakan. Jangan dinanti-nanti. Kesalahan kita, uang sudah ada, kemudian waktu jatuh tempo pun sudah jatuh, tapi ternyata dinanti-nantikan, engkeulah bayar nama. Bahkan ada juga yang sampai tadi hutang janji. Irarek bayar hutang teh minggu hareup. Padahal sudah ada itu uang untuk membayar. Pas ditagih, aduh mohon maaf saya ada masalah. Padahal ada. Ini kan hutang janji juga. Ini nggak boleh yang seperti ini. Jadi yang kedua adalah arahan dari Rasulullah, wa ta'ajjalu, segerakan dalam pembayaran hutang. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukramatillah, syada la ilaha illallah wa la syarikalah, wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da makan. Yang ketiga para hadirin, jika memang pada akhirnya utang itu ada temponya dan sudah jatuh, kita harus membayar pekan ini, maka arahan dari Rasulullah, kalau kita punya aset untuk dijual, gak masalah, jual saja asetnya. Karena Rasul kita, Rasul yang mulia, itu senantiasa mencontohkan kepada kita bahwa kalau kita mengambil pinjaman dari orang lain, kita harus punya aset. Yang fungsi dari aset ini adalah bisa digadaikan juga. Di mana-mana kita terhalang atau macet dalam pembayaran, kita bisa jual aset ini. Dulu Rasul pernah berhutang. Rasul membeli gandum secara utang karena Rasul tidak punya uang. Tapi Rasul punya baju besi. Baju besi ini dijadikan gadai, yang mana apa yang dipikirkan Rasulullah, yaitu ketika Rasul meleset tidak bisa membayar, Rasul bisa menjual aset ini. Makanya ini pun sama, untuk mendukung komitmen kita terhadap janji bahwa kita akan membayar pekan ini, ternyata kita tidak punya uang, tidak mengapa kita jual aset. Apa yang kita punya? Mobil gak masalah dikeluarkan dulu, motor kita jual dulu. Insya Allah kalau kita komitmen dengan janji kita akan membayar, Allah akan permudah lagi untuk membelinya dengan caranya, itu dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, jika memang kita tidak bisa membayar, aset pun tidak ada yang bisa kita jual, maka arahan dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Bagi yang punya hutang tapi tidak mampu membayar dan tidak ada aset untuk dijual, kan masih punya lisan, ucapan dengan omongan, kemudian kita minta maaf, paling tidak ngawa, atau paling tidak kita minta waktu untuk ketemu. Kemudian cek orang Sunda ayat tamada sasadu, minta hampura. Kita bilang bahwa usaha kita sedang macet, tidak jalan, bahkan anak sedang sakit, istri kita pun sedang ada masalah. Kenapa tidak kita ngobrol, minta maaf kepada yang bersangkutan? Yang terjadi kan di kita,
Tidak ada ucapan, tidak ada salam, tidak ada kalam. Bahkan ketika yang punya uang ini nagih, kita blokir WA-nya. Kemudian ketika ketemu di jalan seolah-olah tidak melihat. Ini kan akhlak yang buruk sebetulnya. Harusnya gara-gara muamalah yang seperti ini jangan sampai mencederai persaudaraan kita. Tapi kenapa persaudaraan kita ini retak? Gara-gara muamalahnya gak beres. Padahal dalam Islam, kalau betul-betul tidak punya, kenapa tidak ngomong? Minta maaf. Kenapa? Karena nanti kalau ternyata orang yang punya hutang kepada kita sudah jelas-jelas minta maaf, minta tempo tambahan, maka wajib bagi yang meminjamkan uang ini untuk memberikan tempo tambahan. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika kamu mendapati orang yang berutang kepadamu ternyata kesulitan untuk membayar, berikan dia tempo sampai dia leluasa untuk membayar. Bahkan setiap hari ketika dia memanjangkan temponya, maka seolah-olah dia tiap harinya sedekah dengan sejumlah uang yang dia pinjamkan kepada saudaranya. Kan begitu. Luas Islam itu, asal memang tadi tidak khianat, ya, tidak mencederai, tidak melukai perasaan saudaranya. Kemudian yang paling terakhir itu adalah jangan sampai kita membayar hutang dengan membuka hutang yang baru. Ini yang salah. Apalagi hari ini banyak pinjol-pinjol, aplikasi pinjaman online ini mesti hindari. Karena secara umum ini adalah riba, praktek riba yang kekinian. Ini nggak boleh. Apalagi yang ternak akun biar bisa pinjam sini, pinjam sana, itu tidak akan membereskan masalah. Ya. Tapi bagaimana cara kita menyelesaikan hutang ini? Tolong jangan buka dengan hutang yang baru, tingkatkan bagaimana kita menghasilkan profesi yang baru atau mendapatkan income yang baru. Dan yang paling terakhir, ingat bahwa yang namanya nanti jiwa seorang mukmin itu akan sangat bergantung kepada hutangnya. Jika hutangnya beres, insya Allah di akhiratnya akan dipercepat hisabnya, akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak, hutang ini tidak dibereskan, maka jiwa seorang mukmin itu akan sangat bergantung kepada hutang-hutangnya ini. Barakallahu li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.